Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Z, selamat pagi. Selamat datang di acara Tuzi Show, Zilenial Berani Berekspresi. Saya Suci Prihati yang akan memandu acara talk show kita pada hari ini. Jadi pembahasan kita kali ini mengenai peluang Gen Z di era digital. So, pasti Sobat Gen Z sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya teknologi digital. Karena dengan kehadirannya, memudahkan kita untuk berekspresi dan mengembangkan potensi kita di era globalisasi ini. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan kedatangan dua bintang tamu spesial kita, yaitu Kak Nurmala dan juga Kak Rifan Fajri Handika. Halo, selamat pagi Kak. Pagi. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Boleh nih kita perkenalan dulu ya, dimulai dari Kak Ala dulu. Saya Nurmala Damayanti, mahasiswa aktif di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya Rifan Fajri Handika, mahasiswa aktif IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke Kak Rifan, apa saja sih tantangan yang harus dihadapi generasi Z ini untuk memanfaatkan teknologi digital? Oke, terima kasih kepada Kak Suci. Nah, generasi milenial ini banyak sekali menghadapi tantangan dalam memanfaatkan teknologi digital. Yang pertama itu kurangnya literasi digital. Nah, generasi milenial harus memiliki pemahaman yang baik tentang literasi digital untuk mengatasi informasi yang salah atau menjadi korban dari sisi negatif dari kemajuan teknologi. Nah, yang kedua itu kemampuan memisahkan fakta dari hoax. Nah, generasi milenial seringkali mengalami kesulitan dalam memisahkan informasi yang benar dan informasi yang salah atau menjadi hoax. Nah, yang ketiga itu konektivitas sosial. Generasi milenial mengalami tantangan dalam konektivitas sosial yang sehat pada era digital ini. Nah, sehingga bisa menimbulkan persepsi dan opini dari masyarakat. Oke, Sobat Gen Z, tantangan yang harus dihadapi di era digital ini, kita harus membedakan mana informasi yang benar dan juga informasi yang salah, agar kita tidak termakan dengan berita hoax. Oke, Sobat Gen Z, tadi kita sudah berbincang mengenai peluang Gen Z di era digital. Nah, sekarang kita beralih ke peluang Gen Z di bidang pendidikan. Oke, sekarang saya akan menanyakan ke Kak Ala nih, bagaimana sih pendidikan dapat mendukung generasi Z di tahun 2024 untuk bisa bersaing di era globalisasi? Tentunya dengan pendidikan yang berkualitas dan relevan yang mana hal tersebut bisa membekali Gen Z dari pengetahuan maupun keterampilan yang mana hal tersebut bisa mendukung mereka untuk bersaing di era globalisasi ini. Nah, salah satunya dengan cara bereksperimen maupun mencoba hal-hal baru. Gitu. Oke, untuk mendukung pendidikan generasi Z di tahun 2024, kita harus menyediakan pendidikan yang berkualitas dan juga inovatif. Nah, sekarang saya mau bertanya nih ke Karifan. Nah, apa sih perubahan yang harus dilakukan pada sistem pendidikan Indonesia bagi generasi Z? Oke, Kak Suci. Perubahan dalam sistem pendidikan perlu dilakukan untuk mendukung generasi ini. Perubahan yang pertama itu dalam penyesuaian sistem belajar dalam ruang-ruang pendidikan. Yang kedua itu pengembangan sumber daya manusia dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi. Terus yang ketiga itu penerapan teknologi komunikasi dan informasi dalam dunia pendidikan. Terus yang terakhir, pendidikan karakter untuk membuat kepribadian dan juga nilai-nilai. Oke, terima kasih jawabannya, Kak Rifan. Nah, sekarang kita berlanjut nih, teman-teman. Tadi kita sudah membahas mengenai peluang Gen Z di era digital, kemudian di bidang pendidikan. Nah, selanjutnya kita beralih ke bidang ekonomi. Oke, langsung saja saya mau bertanya ke Kak Ala lagi nih. Nah, Kak Ala, bagaimana sih peluang di bidang ekonomi bagi generasi Z ini? Oke, Kak Suci. Nah, ekonomi digital telah menyiapkan banyak sekali peluang usaha, salah satunya dengan e-commerce. Nah, Gen Z ini bisa memanfaatkannya dengan baik, salah satunya dengan membuka peluang usaha, ataupun dengan dia memulai usahanya dari situ. Terima kasih. Oke, berarti media online ini bisa menjadi peluang kita untuk berbisnis.
Nah, selanjutnya saya akan menanyakan ke Karifa nih. Apa sih tantangan yang harus dihadapi Gen Z untuk memasuki ekonomi digital? Nah, dalam memasuki ekonomi digital, generasi milenial banyak sekali menghadapi tantangan. Tantangannya pertama itu ialah keterampilan digital. Diperlukan keterampilan digital yang kuat sehingga bisa sukses dalam ekonomi digital. Hal ini termasuk ke dalam pemahaman teknologi, literasi data, dan juga teknologi dan informasi. Nah, tantangan yang kedua itu persaingan global. Nah, dalam memasuki ekonomi digital ini banyak sekali persaingan dalam skala global, sehingga generasi milenial harus mampu bersaing dengan bijaksana. Nah, yang terakhir itu adalah keterampilan dalam pemasaran. Nah, diperlukan keterampilan serta digital branding yang kuat untuk memasarkan produk dalam ekonomi digital saat ini. Oke, terima kasih Karifan untuk jawabannya. Alhamdulillah kita sudah berbincang nih mengenai peluang Gen Z di era digital, di bidang pendidikan dan juga di bidang ekonomi. Nah, semoga talk show ini bisa bermanfaat bagi Sobat Gen Z. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nurmala dan juga Kak Rifan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di talk show kita hari ini. Nah, sebelum menutup talk show ini, saya mau mengajak Kak Nurmala dan juga Kak Rifan untuk mengucapkan slogan Tuzi Show ya. Kalau saya bilang Tuzi Show, nanti kakak ngikutin gerakan saya ya. Tuzi Show, zilenial berani berekspresi. Oke? 1, 2, 3. Tuzi Show, zilenial berani berekspresi. Saya Suci Prihati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.